kamu ingin menghubungi dia. Di sini kamu ingin menghubungi dia tapi kamu tidak mau lagi ya. Mungkin kamu tiba-tiba ingin ngechat tapi tiba-tiba kamu hapus ya. Kamu hapus lagi gitu. Kamu merasa tidak ada gunanya mengharapkan dia gitu. Untuk apa ya? Kamu sudah give up. Sudah ingin menjauh walaupun kamu masih mencintai dia dengan segenap hatimu. Ya, kamu ingin melupakan dia, kamu ingin mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Mungkin juga kamu tidak lagi peduli mau dia ada hubungan dengan siapa, sudah tidak mempengaruhi psikologis kamu. Ya. Nah, ini guys, saat ini dia ingin memperbaiki hubungan dia dengan semua orang, dengan keluarganya. Ya, dia tidak ingin keributan dengan siapapun, dengan kamu, bahkan dengan si penghalang. Tapi di sini si penghalang ingin keadilan loh. Ingin keadilan di sini. Dia merasa tidak diperlakukan adil oleh si dia. Jadi, ya, dua-duanya ini ada kesalahan gitu. Nggak cuman si penghalang yang salah. Jadi kamu nggak ada gunanya menghakimi si penghalang. Toh dia mau bertahan di sana. Ya, dia ingin memberdayakan seluruh anggota keluarganya. Dia merasa banyak orang yang membutuhkan perlindungan dia gitu loh. Ya, apalagi kalau dia seorang pilar di keluarga dia, seorang tulang punggung. Ya, bagaimana dia meninggalkan semuanya untuk dirimu? Dia merasa tidak adil gitu. Ya, dia ingin memperbaiki image dia di keluarganya gitu loh. Ya, justru kehadiran kamu itu membuat dia sadar bahwa ya dia bukan pecundang gitu loh. Ya, dia juga bisa berguna untuk semua orang termasuk kamu. Ya, dia lagi intens memperbaiki hubungan dia dengan keluarganya. Bisa dengan saudara dia, orang tua dia. Ya, dan si penghalang ini merasa tidak adil. Bisa juga akhir-akhir ini dia lebih fokus ke keluarganya sendiri atau ke orang tuanya dia ketimbang si penghalang. Dia merasa tidak adil di sini, dia hanya ingin keadilan. Ya, dia hanya keadilan, kejujuran, transparansi. Apa sih yang terjadi pada dirinya? Ya, apa yang terjadi pada dirinya gitu. Kenapa dia tiba-tiba berubah drastis lebih sabar kepada orang-orang gitu. Ya, dia nggak berani cerita tentang kamu. Nggak berani dia. Ya, dia mengalihkan energi kasih sayangnya kepada orang-orang di dekat dia, kepada keluarganya ya. Entah anak-anaknya, orang tuanya, atau saudaranya, atau circle-nya gitu. Nah, ya, si penghalang ingin keadilan guys. Ingin keadilan. Dan ini kamu masih sering mengingat bagaimana cara dia meninggalkan kamu, bagaimana cara dia membohongi kamu berharap ada pertemuan kembali di sini. Ya, kamu kangen dengan dia meskipun dia sudah menyakiti kamu tidak bisa membenci dia. Ya, kamu juga tidak tega gitu loh jika melihat dia menderita gitu. Ya, setiap kamu terhubung dengan dia, kamu teringat masa kecil kamu, di mana kamu tidak ingin dia menghakimi kamu membabi buta gitu loh, bahwa semua yang terjadi pada dirimu itu karena pola asuh orang tua kamu, bukan atas keinginan kamu sendiri gitu loh ya. Kenangan-kenangan pahit di masa kecil kamu ini membuat keputusan yang salah atau cara hidup yang salah. Ya, itu guys, kamu kangen dengan dia karena kamu merasa dia yang menyadarkan kamu bahwa kamu itu berharga. Ya, kamu itu berharga, siapapun dirimu, bagaimana masa kecilmu, ya, bagaimana masa lalumu itu tidak mendefinisikan kamu sekarang ini. Kamu berharga. Dia ingin bilang, kamu itu berharga. Nah, dia memberikan kamu bunga loh di sini. Dia tuh sangat mengagumi kamu. Ya, pasti kamu juga heran apa sih yang dia lihat dari kamu. Ya, kadang kamu juga tidak percaya. Kamu tidak percaya kalau dia mencintai kamu. Ya, dia lagi memperbaiki hubungan dengan keluarga dia, guys. Sementara kamu mungkin banyak dari kalian yang lagi healing, ya. Berusaha menerima identitas kalian sendiri, berusaha menerima orang tua kalian atau saudara kalian. Semua yang ada di masa lalu kamu. Ya, enak kan di sini di reading sampai ke tulang-tulang sumsum. Tidak ada drama di sini ya, real readingan semesta. Dia ingin bilang dia tidak lagi seperti yang dulu. Ya, he want to tell you that it's no longer like before gitu. Dia merasa menjadi pribadi yang lebih baik di sini dan
banyak kebiasaan buruk yang sudah dia tinggalkan, mungkin spending money atau mau ini ya, menghabiskan uang tanpa tujuan, ya keluyuran dengan teman-temannya tanpa tujuan, atau kebiasaan buruk mungkin minum-minuman dan lain sebagainya. Dia sudah tidak lagi yang seperti dulu, ya. Dia juga nggak ingin kamu terus menghakimi dia, memanggil dia pecundang. Dia nggak mau. Di sini dia sedang mengabdikan dirinya pada keluarganya yang membutuhkan dia. Ya, dia sudah berubah, tidak lagi seperti yang dulu. Ya, dia menjauh karena dia merasa belum siap untuk menghadapi semua resiko jika dia memilih kamu. Tidak semudah yang kamu pikirkan, oh cinta, oh kalau cinta berjuang, kalau cinta datang. Gimana dengan penghakiman orang-orang terhadap dia, bagaimana orang tua dia, bagaimana karir dia. Ya, seperti itu guys. Ya, ini spiritual ya, jadi tidak semudah yang kamu bayangkan. Kalau dia masih ketakutan dengan gaya hidupnya yang lama, ya dia nggak mau ambil resiko, dia mau mencari sesuatu yang mudah, yang instan, yang sebenarnya itu juga nggak bisa bertahan lama gitu loh untuk dia. Ya, dia menjauh karena masalah dia terlalu terlalu intens, terlalu kompleks ya. Sedangkan nah ini selalu isinya kecapean loh. Ya, dia tidak mau lagi menahan beban sendirian. Dia ingin melepaskan hubungan ini yang membuat dia menderita. Sepertinya dia kurang perhatian, guys. Dia kurang perhatian, dia capek di sini. Dia juga capek, semua badannya sakit-sakitan. Ya, nggak ada orang ini tahu tentang kondisi dia mungkin nggak berani cerita ke siapapun gitu. Ya, ada seseorang yang menyarankan dia untuk melepaskan. Untuk kebaikan dia sendiri ya, tidak perlu melekat terlalu dalam gitu. Itu akan membuat dia depresi juga gitu loh. Ya, mereka sering saling menjauh di sini. Walaupun dia sudah berubah, ya memperbaiki hubungan, tetap saja dia tidak bisa di sini, tidak bisa. Dia merasa dia dan si penghalang ini berbeda gitu loh. Ya, apalagi kalau dia fokus ke goal-goalnya sendiri dan kamu lagi happy. Ya, entah ini dengan orang tua kamu atau dengan saudara kamu. Ya, kamu ini loh guys, kamu lagi happy di sini lah, lagi berusaha berdamai dengan orang tua kamu, keluarga kamu, tetek bengekmu ya, semua orang di keluarga kamu. Ya, banyak ini loh kegiatan di sini, entah celebration gitu ya, lagi happy kamu di sini. Ya, kamu merasa dia nggak bisa membantu kamu. Ya, kamu memperbaiki hubungan dengan keluargamu. Ya, memperbaiki pola hidupmu. Nah, siapa ini? Oh, ini guys ya. Dia ingin pamer dengan kamu di sini. Dia ingin pamer dengan kamu bahwa saat ini dia lebih baik gitu loh ya. Penampilannya sudah berubah. Dia juga sudah merubah penampilan dia lebih fresh. Ya, dia berharap bisa berani mengatakan perasaannya dia kepada kamu gitu loh. Tapi dia nggak mau menyakiti si penghalang di sini. Ya, ada sosok lain yang menghalangi hubungan kalian. Sosoknya lebih muda, ya energik. Dia sayang dengan sosok muda ini, sosok remaja sepertinya, ya yang menghalangi hubungan kalian. Ya, sedangkan si penghalang ini lebih menghabiskan waktunya untuk bekerja ya, menggali materi, menggali rezeki ya. Ada sosok lain ya. Hubungan dia dan si penghalang sudah hambar, ada sosok lain di sini, sosok yang lebih muda dari kalian semua. Ya, si penghalang lebih ingin fokus ke karir dan kamu ingin ini ya, mewujudkan semua cita-citamu gitu loh, meskipun tidak ada dia ya. Entah karir kamu yang sudah hancur, usaha kamu yang sudah hancur, kamu ingin memperbaiki semuanya. Ya, kamu ingin lepas hubungan ini ya, melepaskan hubungan dengan si dia gitu. Oh. Oke. Nah, ini guys, dia lagi mempelajari apakah kerugian, kemungkinan terburuk ya, jika dia dan si penghalang berpisah. Nah, dia masih mempelajari di sini. Dia pelan-pelan di sini. Dia nggak mau ceroboh gegabah seperti dia membuang kamu. Ya, dia lagi hektik, lagi banyak kegiatan gitu loh. Pikirannya pun kacau di sini ya. Selalu tertuju ke kamu meskipun dia menjauh gitu. Ya, dia selalu memantau kamu di sosial media terus-terusan. Nah, si penghalang ini ingin keadilan, ingin materi.
ya ingin haknya dikembalikan. Dia di sini juga berkorban ya. Dia juga punya kontribusi membantu dia gitu. Jadi nggak ada gunanya kamu membenci si penghalang sebenarnya ya. Nah, kamu banyak ini loh guys, kamu jadi banyak rebutan orang saat ini. Banyak orang yang suka dengan kamu, tapi kamu tidak berani ya. Kamu tidak ingin terjebak pada hal yang sama. Kamu tidak mau memulai jika tidak ada niat ya. Kamu takut di sini, kamu berusaha memproteksi dirimu ya dari segala sesuatu yang eksternal. Oh. Ini guys ya. Dia lagi ini loh guys, lagi ingin tenang. Ya, ingin tenang, ingin istirahat. Ya, lagi kontemplasi. Ya, dia sering ini loh guys, meskipun dia berusaha menambah koneksi, kadang dia tiba-tiba ingin cepat-cepat pulang ke rumah, rebahan, istirahat untuk memikirkan kamu. Karena dia kangen dengan kamu, dia merasa hanya kamu yang bisa menghidupkan dia, hanya kamu yang bisa membuat dia hidup kembali. Ya, dia sering tiba-tiba ingin pulang, capek, cuman untuk mikirin kamu, kangen dengan kamu, dia ingin rebahan, ingin istirahat, ingin mikirin kamu, itu yang membuat jiwa dia tenang gitu loh. Karena dia dan si penghalang sudah mati rasa, sedangkan si penghalang ini, ya, dia lagi mencari koneksi gitu loh guys, dia juga mencari koneksi di sini, ya untuk memperbaiki karir dia, bisa juga dia akan mendapatkan promosi. Nah, sedangkan ini kamu ada kesempatan untuk pergi jauh loh, entah ke overseas, ke luar negeri, atau kemana gitu. Ya, tapi ya meskipun bisa juga ini kamu akan bertemu dengan orang baru, tapi kamu tidak bisa benar-benar melepaskan dia gitu loh. Segala keputusan yang kamu ambil, segala sesuatu yang terjadi dengan kamu, ya entah orang baru yang masuk ke kamu itu kamu ke-trigger oleh dia gitu loh. Kamu merasa hanya dia yang mampu men-trigger inner child kamu. Merasa ini loh, ada yang salah dengan pilihan hidup kamu gitu ya. Kamu ingin move on di sini, sedangkan dia ingin istirahat, dan si penghalang lebih ingin fokus ke karir ya. Dia nggak mau terus-terusan gila memikirkan hubungan dia ya dengan si dia gitu. Dia ingin lebih fokus dengan circle dia ya, kerjaan dia itu lebih penting gitu ya. Ini loh guys, dia lagi kontemplasi ya. Dia nggak mau buru-buru membuat keputusan yang bakal menyakiti si penghalang ya, meskipun kamu merasa terdengar tidak rela ya, dia tega menyakiti kamu tapi tidak tega menyakiti si penghalang. Sebenarnya dia menyakiti dirinya sendiri ya, sampai dia depresi dan mati rasa dan tidak bisa aktif gitu loh dengan si penghalang ya. Itu energi dia dan si penghalang yang sebenarnya ya. Dia agak slow loh untuk menyelesaikan masalah dia, terlalu banyak pertimbangan ya. Terlalu banyak orang yang dia pikirkan. Ya.